tentang kepercayaan bangsa Yahudi terhadap Yahweh, ya. Bagaimana kita tahu bahwa Yahweh mengucapkan janji kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Jadi ini adalah fondasi dasar bagaimana para orang-orang Yahudi itu percaya Yahweh akan selalu menyertai bangsanya, karena Yahweh sendiri yang berjanji bahwa keturunan Abraham itu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Nah, Ibu Bapak, kita akan mulai dengan pengantarnya. Kalau 2 minggu lalu ya kita sudah belajar mengenai Taurat Musa. Sekarang kita akan belajar mengenai para bapa bangsa Israel. Dimulai dari Kejadian 1 sampai dengan 11, itu merupakan asal-usul alam semesta dan manusia. Jadi kalau misalkan kita baca Kejadian 1 sampai dengan 11, saya pernah katakan ini kan, itu syarat dengan mitos. Mitos itu adalah cermin kehidupan. Ya, saya ingat sekitar 2 minggu lalu ya, atau seminggu lalu, almarhum Pak Luther kan bertanya mengenai kisah penciptaan Ibu Bapak ya, bagaimana beliau bertanya, teman anaknya itu kritis dengan logikanya, bagaimana mungkin dunia dulu punya dunia hanya ada Adam, Hawa, Kain dan Habel katanya kan. Lalu Kain membunuh Habel, lalu masa mereka kawin sedarah gitu kan. Itu kan nggak masuk akal dan sebagainya. Lalu saya ingin jelaskan, saya waktu Pak Luther bertanya seperti itu, saya jawab bahwa secara sebelum, jadi kan ilmu tafsir itu sekarang ini yang beredar ada 2, Ibu Bapak. Ya, ini biar jelas dulu ya. Jadi ada 2 ilmu tafsir. Ini dua aliran besar ya. Yang pertama itu aliran sebelum historis kritis. Itu teologis biblis namanya. Jadi ilmu, saya ulang sekali lagi ya. Sekarang ini ada 2 aliran besar ya, ilmu tafsir kitab suci. Yang pertama itu tafsir teologis biblis. Ini yang dipakai untuk mendukung teologi-teologi dalam gereja. Contohnya misalkan Adam dan Hawa ini dalam tafsiran teologis biblis bahwa Adam dan Hawa itu sungguh-sungguh ada. Ya, lalu mungkin ada yang bertanya seperti temannya anak dari almarhum Pak Luther. Loh, kalau kayak gitu berarti Adam, Hawa, Kain dan Habel berarti kawin sedarah dong. Iya, besar kemungkinan seperti itu. Karena kalau kita gunakan dengan logika zaman dulu, yang seperti saya jelaskan waktu itu, ya bisa kemungkinan hal itu terjadi. Ya, kita nggak mungkin bisa gunakan logika kita sekarang untuk memahami logika orang-orang ribuan tahun sebelum kita. Cukup jelas Ibu Bapak ya, itu rasanya not fair, nggak adil. Ya, kita nggak mungkin menggunakan akal budi kita sekarang dengan segala macam ilmu pengetahuan yang sudah berkembang, lalu kita bandingkan dengan cara berpikir ribuan tahun, di mana orang-orang belum secanggih kita seperti sekarang ini. Jadi nggak fair rasanya membandingkan cara berpikir kita sekarang yang sudah canggih, yang sudah jauh berkembang, yang sudah beradab, dibandingkan dengan manusia ribuan tahun sebelum kita. Jadi nggak mungkin kita gunakan logika kita sekarang, cara berpikir kita sekarang dengan logika penulis dari kisah kejadian ini. Nah ya, atau kisah penciptaan ini. Jadi masuk akal kok kalau kita gunakan dari sudut pandang atau cara berpikir dari penulis kisah penciptaan ini. Sangat masuk akal. Ya, kita nggak berbicara mengenai
manusia ribuan tahun sebelum kita. Bahkan mungkin sekarang aja masih ada kok suku-suku pedalaman yang kawin sedarah. Nah, ya, kalau misalkan kita tahu saudara kita kaum Batak itu ada yang disebut dengan Pariban. Ya, justru mereka sangat dianjurkan untuk menikah dengan Paribannya. Nah, Ibu Bapak, Pariban itu apa? Ada yang tahu nggak Pariban? Di sini mungkin ada yang keturunan suku Batak. Marganya ya, Kak. Semarga gitu, sesuku. Justru kalau semarga nggak boleh mereka. Pariban itu justru sepupu. Nah, ya, itu teman kita dari suku Batak justru menganjurkan itu, bagus banget, gitu kan. Tapi kalau kita kan mana boleh, ya, orang keturunan Chinese, orang keturunan Jawa, orang keturunan Bugis misalkan, nggak boleh nikah dengan sepupu, ya kan? Ya kan? Nah, ini nggak usah jauh-jauh, ya kan? Zaman kita sekarang aja ada loh yang seperti itu. Jadi ini yang mau saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang berpendapat seperti itu, ya mohon maaf, berarti cara berpikirnya nggak pas, kurang tepat. Ya. Lalu yang kedua, aliran tafsir yang kedua adalah historis kritis. Nah, yang historis kritis inilah yang seringkali kita pelajari dalam SOG. Cukup jelas ya Bapak ya. Historis kritis inilah yang berkembang dari abad ke-18 sampai sekarang. Contoh misalkan Adam dan Hawa menurut ilmu tafsir historis kritis itu tidak ada. Nah, secara historis. Kenapa? Karena nggak mungkin. Nah, balik lagi nih, karena nggak mungkin Adam dan Hawa itu cuman 2 orang saat itu. Ya kan? Punya anak Kain dan Habel, Kain membunuh Habel. Sehingga hanya ada 3 orang di dunia. Jadi menurut ilmu tafsir historis kritis, nggak mungkin Adam, Hawa, dan juga Kain itu kawin sedara. Pasti ada orang-orang lain. Nah, makanya baru berkembang abad ke-18 teori ini. Ya. Lalu berikutnya mengenai kata kita. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau menurut tafsir teologis biblis, kata kita di situ adalah Allah Tritunggal. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau menurut tafsir teologis biblis, karena untuk mendukung ajaran gereja, maka kita di sini adalah Allah Tritunggal. Tetapi menurut aliran tafsir historis kritis, kata kita di sini bukanlah Allah Tritunggal. Karena yang menulis kitab atau kisah penciptaan Kejadian 1 ayat 26 itu kan tradisi Peris, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan mereka belum percaya atau bahkan tidak percaya dengan konsep Allah Tritunggal. Jadi menurut tafsir historis kritis, kita di sini bukanlah Allah Tritunggal. Karena penulis saat itu tidak percaya akan konsep Allah Tritunggal atau belum tahu. Jelas Ibu Bapak ya. Maka kita di sini menurut tafsir historis kritis adalah hanya ungkapan sebagai kata ganti.
Dan juga ingat, saya pernah jelaskan bahwa pada saat imam-imam, karena kan tradisi Prisia, menulis kisah penciptaan itu, Kejadian 1 itu kan pada saat mereka berada di pembuangan Babel. Sedangkan orang-orang Babel itu kan menyembah dewa-dewi itu kan banyak. Nah, jadi karena terpengaruh dengan budaya dan latar belakang Babel, maka menggunakan kata kita untuk merepresentasikan Yahweh. Karena terpengaruh dengan budaya Babel. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya? Oke. Nah, maka Kejadian 1 sampai dengan 11 ini, kalau menurut tradisi historis kritis, syarat dengan mitos. Ya, tokoh-tokoh historisnya diragukan keberadaannya. Ya, jadi jangan bingung ya, karena saya sudah jelaskan ini. Yang terpenting bukanlah soal ada atau tidak tokoh tersebut, melainkan pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kisah-kisah tersebut. Itu yang paling penting. Cukup jelas Ibu Bapak ya. Lalu, nah ini. Kisah mengenai para bapak bangsa Israel termuat dalam Kejadian bab 12 sampai dengan bab 50. Ya. Kisah tentang para bapak bangsa Israel yang dimulai dengan Abraham. Ya, kisah Abraham dibuka dengan panggilan pemberian janji, dan Yahweh berjanji akan memberikan tanah dan keturunan kepadanya dan memberkatinya. Jadi kisah mengenai para bapak bangsa Israel dimulai dengan janji Yahweh dan panggilan Abraham. Makanya tadi di awal saya bilang mengenai para bapak bangsa Israel ini menjadi bagian penting karena fondasi awal akan kepercayaan orang-orang Yahudi terhadap Yahweh. Ya. Oke. Kemudian ketika Abraham masih tinggal di rumah orang tuanya, sebelumnya namanya Abram ya Ibu Bapak ya, Allah yang menjumpainya dan menyampaikan janji kepadanya. Janji Allah yang disampaikan kepada Abram itu mencakup 3 hal. Silakan buka Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi ada 3 hal di mana Allah menyampaikan janjinya kepada Abraham. Silakan dicatat. Yang pertama, bahwa Allah menjanjikan sebuah negeri. Dan negeri yang dijanjikan oleh Allah itu ialah Kanaan. Maka sebenarnya orang-orang Israel di tanah Kanaan itu adalah pendatang. Nah, pendatang. Mereka bukan orang-orang asli Kanaan. Orang-orang Israel itu adalah pendatang. Karena Yahweh berjanji kepada Abram akan memberikan negeri, yaitu Kanaan. Silakan nanti baca Kejadian 12 ayat 7 dan Kejadian 17 ayat 8. Ya, saya ulang sekali lagi. Kejadian 12 ayat 7 dan Kejadian 17 ayat 8. Lalu yang kedua, yang dijanjikan yang dijanjikan Allah kepada Abram adalah keturunan yang besar atau banyak.
Yang dijanjikan Allah ialah pertama seorang anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh istri Abraham dalam usianya yang lanjut. Ya. Jadi yang pertama-tama yang dijanjikan oleh Allah kepada Abram adalah seorang anak laki-laki. Dan setelah itu akan ada suatu keturunan yang besar, yang banyak seperti debu tanah. Kejadian 13 ayat 15, atau seperti bintang di langit. Kejadian 15 ayat 15. Nah, ya. Atau seperti pasir di tepi laut. Kejadian 12 ayat 17 yang tak terhitung banyaknya. Maka saya mikir gitu kan, bangsa manakah yang saat ini tidak terhitung banyaknya? Yaitu bangsa Tiongkok. Jangan-jangan Tiongkok itu merupakan keturunan Abraham. Karena jumlahnya sangat banyak. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah janji Allah kepada Fris Kak Vindes. Fris ya? Ya, hilang. Janji Sekarang? Allah, sampai janji Allah yang ketiga. Ya, sekarang dah. Oh, jelas ya. Oke, yang ketiga adalah berkat istimewa. Yaitu di mana Allah 2 kali memperbaharui berkat istimewa tersebut. Silakan nanti baca Kejadian 18 ayat 18 dan Kejadian 22 ayat 18. Jadi Ibu Bapak, inilah 3 janji Allah kepada Abraham. Negeri, keturunan yang besar, dan berkat istimewa. Ya, oke. Berikutnya, kepada Abram, Yahweh telah menyampaikan janji mengenai negeri, keturunan, dan berkat. Tetapi ia tidak segera memenuhinya dan tidak menunjukkan kapan ia hendak memenuhinya, karena Abraham harus menunggu tanpa mengetahui kapan Yahweh hendak memenuhi janjinya. Selama menunggu, berulang kali ia menjadi ragu. Lalu ia mempertanyakan janji itu dan kesungguhan Allah untuk memenuhinya. Walaupun demikian, Yahweh meneguhkan kembali janji yang telah diucapkannya dan menyertai Abram dalam keraguannya. Jadi Ibu Bapak, dalam proses penggenapan janji Allah kepada Abraham itu tidak mudah dan tidak langsung. Kenapa? Karena Allah juga ingin melihat kesetiaan dan ketaatan dari Abraham. Sama seperti hidup kita, Ibu Bapak. Ya, janji Allah tidak langsung terjadi dalam hidup kita. Karena Allah ingin melihat kesungguhan hati kita, kepercayaan, kesetiaan, dan ketaatan kita. Amin. Sama seperti sepupu saya itu menikah sampai usia perkawinannya
ke-16 tahun belum dikaruniai anak. Kalau orang-orang bilang, coba kamu adopsi anak. Nah, untuk mancing, katanya kayak gitu kan. Setelah adopsi anak, nggak kunjung dikaruniai anak. Sampai satu titik ternyata di perkawinan usia yang ke-17, sepupu saya dianugerahkan seorang putri. Putri dulu. Ke-17. Ke-18 tahunnya lahirlah anak kedua seorang putra. Ya, jadi 2 tahun 2 anak. Sedangkan 16 tahun awal tidak memiliki anak. Coba, kalau bukan karya Tuhan kan nggak mungkin. Jadi anaknya sekarang ada 3. Nah, ya kan? Bayangkan ibu bapak, kesetiaannya diuji, ketaatannya diuji. Ya, oke. Waktu itu sepupu saya diminta untuk coba inseminasi aja, bayi tabung. Tapi sepupu saya nggak mau. Dia tetap setia terhadap janji Allah katanya. Dia berdoa, dia taat, dan akhirnya Tuhan berikan 2 lagi. Ya, jadi 3 anaknya. Ya, tantangan umat beriman seperti itu ya Ibu Bapak ya. Bahwa kita diminta untuk taat dan setia dalam proses menanti janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, enggak gampang, tapi percayalah bahwa Roh Kudus pasti memampukan kita. Amin. Kalau ngomong doang kan gampang, ya. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kita rahmat dan kekuatan. Grace perfect nature, ya. Rahmat menyempurnakan kodrat. Santo Thomas Aquinas. Kalau tidak ada rahmat, maka manusia itu sangat lemah kodratnya. Maka siapakah kita sampai harus menyombongkan diri? Karena tanpa rahmat Tuhan, kodrat manusia itu lemah. Sangat lemah. Ya, kodrat manusia itu sangat lemah. Maka rahmat Tuhan yang menolong kita. Amin ya Ibu Bapak ya. Oke. Kemudian saya ingin menjelaskan dalam proses keraguan-raguan Abram. Ya. Oke. Abram sudah menerima janji Yahweh, tetapi janji itu terancam ketika Abram mengungsi ke Mesir akibat bencana kekeringan yang melanda Kanaan. Jadi karena ada bencana kekeringan yang melanda Kanaan, Abram akhirnya mengungsi ke Mesir. Nah ini ya. Lalu Abram melihat istrinya yang cantik itu sebagai sumber bahaya. Jadi istrinya Abram siapa namanya Ibu Bapak? Sarah. Ya, Sarah ya. Kalau budak perempuannya Hagar. atau hamba perempuannya? Hagar. Ya, betul ya. Jadi menurut Abram itu Sarah istrinya sangat cantik. Tetapi karena kecantikannya itu justru menjadi sumber bahaya. Kenapa? Karena orang Mesir itu bisa saja membunuh Abraham untuk mengambil istrinya. Sehingga agar dapat selamat dari bahaya itu, ia meminta agar Sarah mengaku sebagai adiknya. Nah, bayangkan Ibu Bapak, ini seorang Abraham loh. Ya, meminta agar Sarah istrinya itu mengaku sebagai adiknya. Karena kalau enggak, nyawanya bisa terancam. Ini disebut cerdik seperti ular. Ya, jangan-jangan nanti dibunuh, repot gitu kan.
Ya, perasaan Sarah tentu kecewa ya, tetapi Sarah tahulah bahwa semuanya itu demi kebaikan bersama. Kemudian berikutnya, Abraham memang selamat, tetapi ia harus merelakan istrinya diambil oleh Firaun. Kita semua tahu ya ceritanya ya, bagaimana Firaun akhirnya mengambil Sarah. Ya, lalu bagaimana nasib janji Yahweh kepada Abraham? Nah, Yahweh tidak mau janjinya gagal. Karena itu, ia mengambil tindakan untuk menyelamatkan Sarah dengan mengirim tulah kepada Firaun, sehingga Firaun mengembalikan Sarah kepada Abraham. Lihat ibu bapak prosesnya. Kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak mau dan tidak mungkin menggagalkan janjinya sendiri. Saya ulang sekali lagi ya ibu bapak ya. Kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak mungkin menggagalkan janjinya sendiri. Maka, walaupun Abraham berbuat yang tidak berkenan, karena meminta istrinya untuk mengaku sebagai adiknya, tetapi Allah tetap menyelamatkan istrinya Abraham. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Dan Allah tetap akan selalu menjaga janjinya. Sama seperti kita Ibu Bapak, kalau Allah sudah berjanji kepada kita, sampai kapanpun janjinya itu kekal dan abadi. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Dia akan selalu menjaga janjinya. Maka kalau kita umat beriman, kalau kita sungguh percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang kita pegang adalah janji Allah. Tetapi Allah mau kita setia dalam proses. Ya, ingat grace perfect nature. Rahmat menyempurnakan kodrat. Ya. Jadi janji Allah itu dapat tergenapi kalau manusia sungguh-sungguh dapat taat dan setia terhadap kehendak Allah. Cukup jelas Ibu Bapak? Ya, saya lanjutkan lagi. Sekarang keraguan dan janji yang kedua. Jadi nggak cuma sekali Abraham ragu. Sudah sekian lama Abraham mengikuti Allah dan menantikan janji-janjinya, tetapi Allah belum memenuhi janjinya. Dan tampaknya ia tidak akan memenuhinya dalam waktu dekat. Abraham mulai ragu akan janji Allah itu. Abraham sudah tua dan merasa akan meninggal dengan tidak mempunyai seorang anak. Perhatikan, jika demikian, Eliezer, seorang hamba Abraham, akan menjadi ahli warisnya. Jadi perhatikan Ibu Bapak, Abraham sudah mulai ragu terhadap janji Allah, lalu Abraham mulai merasa dirinya sebentar lagi meninggal dunia karena sudah tua, maka dia mempersiapkan warisannya kepada hambanya, yaitu Eliezer. Nah, kemudian tanah yang dijanjikan Yahweh pun belum diberikan kepada Abraham. Bahkan ia tetap tinggal sebagai orang asing di negeri yang dijanjikan Yahweh. Jadi Abraham itu melihat samar-samar. Gua udah tua, kok sampai sekarang nggak ada tanah yang dijanjikan oleh Allah. Mana? Katanya mau diberikan tanah,
diberikan negeri. Kok gua udah tua sampai seperti ini, nggak ada tanda-tandanya. Maka sangat wajar kalau Abraham itu mulai ragu. Maka nanti silakan baca, Yahweh menegaskan janjinya. Silakan satu orang volunteer, tolong bacakan Kejadian 15 ayat 4 sampai dengan 5, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 24. Silakan. Sampai 5 ya, Kak. Ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadamu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Selanjutnya, berapa Kak? 19 sampai dengan 24. 19 sampai 24 ya. Ya, 19 sampai dengan 24. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Rehaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yabus itu. Udah sampai 21, Kak? Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi Yahweh itu minta kepada Abraham bahwa Eliezer itu tidak akan pernah menjadi ahli warisnya. Melainkan siapa tadi? Anak kandungmu sendiri. Itu jelas sekali. Anak kandungmu sendiri. Nah, ya. Jadi Abraham benar-benar diyakinkan oleh Yahweh bahwa bukan Eliezer yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri. Dan Abraham disuruh oleh Yahweh untuk menghitung bintang yang ada di langit. Nah, ya kan? Lalu dikatakan sebegitu besarnya nanti keturunanmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita pahami bahwa proses Abraham untuk sampai kepada iman percaya bahwa Yahweh akan sungguh-sungguh menggenapi janjinya itu nggak gampang. Itu butuh proses. Makanya Abraham disebut bapak segala orang beriman, itu bukan karena semalam langsung jadi imannya. Nggak ada yang seperti itu. Maka kalau kita jatuh bangun dalam hal iman, itu sangat wajar. Sangat wajar. Kita mulai ragu akan Tuhan, itu sangat wajar. Sangat manusiawi. Jangan menyalahkan diri sendiri. Karena Abraham pun seperti itu. Abraham loh Ibu Bapak, Bapak segala orang beriman. Ragu. Tetapi Allah tetap menyertai dia. Tetap menggenapi janjinya. Memberikan keyakinan kepada Abraham. Maka saya itu selalu suka terhadap orang yang benar-benar jujur. WA saya beberapa waktu yang lalu, Kak, ada yang manggil saya, kok aku lagi bergumul nih. Bener nggak ya Tuhan itu baik? Nah, saya paling suka tuh Ibu Bapak kalau udah kayak gitu. Ya kan? Kenapa? Karena bagi saya inilah proses pendewasaan iman. Nah, ya. Bener nggak ya? Kok, Kak,
Tuhan itu benar-benar ada. Loh kenapa? Kok doaku nggak pernah dikabulkan? Nah, seperti ini saya suka. Bukan suka karena teman saya itu galau, bukan. Tapi saya suka bahwa teman saya ini mengalami fase yang memang harus dilewati untuk naik kelas imannya. Karena kan kalau setiap sekolah itu kalau pengen naik kelas kan ada ujiannya Ibu Bapak ya. Jadi iman juga seperti itu. Kalau mau naik kelas iman kita harus ada ujiannya katanya. Nah, kalau sampai kita benar-benar merasa kok gini banget ya hidup gue, berarti itu sedang dalam ujian. Nah, ya, kalau kita sudah berhasil melewatinya, maka iman kita sudah naik satu level. Amin ya Ibu Bapak ya. Oke, maka penting untuk kita pahami iman Abraham kenapa disebut Bapak umat beriman itu bukan semalam jadi. Bukan. Tetapi itu proses sampai Abraham tua. Bahkan sampai mau meninggal dunia. Jadi kalau kita imannya naik turun itu sangat wajar. Sangat normal. Sangat manusiawi. Jangan menyalahkan diri sendiri. Saya paling nggak suka kalau ada yang bilang, wah kamu kurang beriman. Itu bagi saya menghakimi. Ya, seringkali saya dengar seperti itu. Ya, doakan anakmu supaya anakmu sembuh. Udah, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Kamu kurang beriman kali. Nah, itu saya kurang suka tuh yang kayak gitu. Ya kan, gampang sekali ngomongin orang kurang beriman. Ya, padahal yang tahu ya kedalaman iman seseorang itu hanya Tuhan. Amin ya Ibu Bapak ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan kamu kurang beriman atau kamu kurang percaya. Yang bisa ngomong itu hanya Tuhan, itu aja. Kalau kita enggak, kita hanya bisa bantu mendengar dan bantu mendukung serta mendoakan. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, ini masih ada keraguan Abraham, Ibu Bapak. Ini yang ketiga sekarang ya. Keraguan akan pemenuhan janji Allah itu juga dirasakan oleh Sarah. Ia memikirkan suatu kemungkinan yang dapat ditempuh oleh Allah karena bisa jadi Allah akan memenuhi janjinya bukan lewat rahimnya. Perhatikan ini. Berdasarkan kebiasaan yang berlaku di zamannya, Sarah memutuskan untuk menempuh jalan lain. Ia memberikan Hagar hambanya kepada Abraham untuk menjadi istrinya. Nah ini, menggunakan hikmat manusia. Padahal Allah sudah berjanji kepada Abraham dan Sarah. Tetapi karena Sarah mengandalkan pikirannya, maka dia berpikir, jangan-jangan bukan lewat rahimku. Dan saat itu ada kebiasaan memang ya dalam tradisi mereka bahwa kalau misalkan istrinya tidak dapat memberikan keturunan, maka suaminya boleh diberikan kepada orang lain. Nah, dalam hal Abraham dan Sarah ini, Sarah memberikan Abraham kepada hambanya, yaitu Hagar. Nah, akhirnya kita tahu bahwa ternyata dari Abraham dan Hagar lahirlah Ismail. Ya. Kita tahu sekarang Ismail dan keturunannya menjadi bangsa yang besar juga kan. Karena kan Allah juga berjanji kepada Abraham kan. Segala keturunannya. Ismail kan juga keturunannya. Jadi kalau misalkan keturunan Ismail itu menjadi bangsa yang besar, ya kita jangan heran. Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham. Nah, ya. Oke. Jalan keluar yang ditempuh oleh Sarah itu ternyata membawanya ke dalam kesulitan yang besar. Begitu mengandung dari Abraham, Hagar menghina Sarah
dan membuatnya marah. Jadi karena sudah berhasil memberikan keturunan bagi Abraham, Hagar lupa diri, menghina Sarah sebagai tuannya, sehingga Sarah merasa disingkirkan, dikucilkan, akhirnya marah dan meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya. Jadi Abraham ini tipe isi, ikatan suami takut istri, ya. Isti, ya, ikatan suami takut istri. Jadi waktu Sarah minta untuk Abraham mengusir Hagar, ya Abraham nurut-nurut aja, ya. Sehingga pada saat itu kita tahu akhirnya Hagar dan Ismail diusir. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya juga bilang ini merupakan keraguan Abraham? Karena Abraham nggak mencoba meyakinkan Sarah. Betul nggak? Karena kalau misalkan Abraham beriman, benar-benar percaya akan janji Allah, Abraham nggak akan mau dengan tawaran Sarah. Dia pasti akan menolak. Sarah, jangan. Kan kata Allah yang berasal bukan dari rahim orang lain. Nah, tapi apa yang terjadi? Abraham diam aja. Abraham malah nurut, ikut apa kata Sarah. Berarti kan Abraham juga ragu-ragu. Dia nggak punya pendirian, dia nggak punya iman yang kuat, iman yang kokoh, nggak meyakinkan Sarah untuk tetap bertahan, setia terhadap janji Allah. Nah ini sama seperti Adam dan Hawa. Orang-orang dengan gampang menyalahkan Hawa yang berbuat dosa. Loh, yang memetik kan Hawa. Berarti yang salah kan Hawa duluan. Nah, saya bilang nggak bisa seperti itu. Itu kan di situ ada Adam. Udah tahu Hawa mau metik, ya dilarang. Toh, jangan diem aja. Nah, maka ada buku Adam harus bicara. Jangan diam aja. Ya, lihat istrinya berbuat salah, berbuat dosa kok diam aja. Ya harus ngomong. Nah, Abraham juga nggak boleh diam aja, harus ngomong sama Sarah. Disinilah letak keraguan-raguan Abraham. Ya. Kemudian yang berikutnya, berhadapan dengan kenyataan ini, Yahweh mengadakan perjanjian dengan Abraham. Setelah itu, Allah menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Abraham dan keturunannya. Allah menghendaki agar setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, jadi sunat itu sebenarnya tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Mohon maaf Ibu Bapak, kalau di alat kelamin pria itu kan sunat itu bentuknya kayak cincin kan kalau udah disunatkan. Nah, itu seperti cincin perkawinan maksudnya. Tanda perjanjian. Tanda ikatan, itu sunat. Nah, kalau kita dalam gereja Katolik, sunatnya adalah sunat rohani, yaitu dengan kita menerima sakramen baptis. Kita diangkat jadi anak-anak Allah, kita diangkat menjadi anggota gereja, dosa kita diampuni. Nah, dengan kita menjadi anggota gereja, berarti kita sah menjadi mempelai Kristus. Gitu, Ibu Bapak. Makanya sunat itu bentuknya ya seperti cincin. Ya. Itulah tanda perjanjian antara Yahweh dengan Abraham. Gitu. Maka kenapa orang Katolik nggak wajib sunat secara jasmani? Ya.
Tetapi sunat kita sunat rohani. Nah, kenapa sunat jasmani itu penting? Ya, bukan hanya kita fokus kepada perjanjian lama mengenai perjanjian Yahweh terhadap Abraham, tapi sunat menjadi penting karena faktor kesehatan. Ya, jadi orang-orang Katolik tetap harus disunat secara jasmani. Tetapi rujukannya bukan karena memenuhi hukum perjanjian lama, bukan. Tetapi karena faktor kesehatan. Karena sunat kita adalah sunat rohani, yaitu dengan menerima sakramen baptis. Sampai di sini bisa dipahami ya Ibu Bapak ya. Jadi biar jelas ya, kalau ada orang Katolik, kok kamu nggak disunat? Iya kan. Kalau dalam perjanjian lama kan harus disunat. Yesus aja disunat. Nah, lalu bingung jawabannya seperti apa? Iya ya, Yesus aja disunat gitu kan. Enggak. Kita enggak harus sunat secara jasmani. Ya, sunat kita sunat rohani. Tapi sunat jasmani itu menjadi penting karena faktor kesehatan. Ya. Oke. Sunat menjadi tanda bahwa seseorang menerima perjanjian yang telah diikat Yahweh dengan Abraham dan keturunannya. Maka orang-orang Yahudi itu disunat pada hari yang ke-8. Itu aturannya. Ya, sunat menjadi tanda iman dan peringatan bagi orang yang telah menerimanya bahwa ia telah menjadi anggota umat perjanjian. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke. Kemudian yang berikutnya, keraguan dan janji yang keempat. Ini ada banyak Ibu Bapak keraguan dari seorang Abraham. Jadi kalau kita ragu dalam iman, no worries ya. Abraham juga seperti itu. Jangan malu. Jangan malu gitu kan. Aku udah jadi pewarta, udah pelayanan lama. Kok aku masih aja ragu akan kebaikan Allah ya? Aku kok malu ya sama imanku? Ya nggak apa-apa toh gitu kan. Abraham yang disebut bapak umat beriman aja keraguan-raguannya ada banyak loh. Ya. Abraham kedatangan 3 tamu dan ia menjamu mereka. Salah seorang dari tamu itu berjanji bahwa ia akan datang kembali tahun depan. Pada waktu itu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini namanya nubuat nih. Ya, bukan nubuat tapi nubuat. Ya. Perkataan itu sulit dipercaya oleh Abraham dan Sarah mendengarkan percakapan mereka. Jadi bagi mereka berdua nggak mungkin tahun depan Sarah itu akan mengandung, nggak mungkin. Ya. Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi udah andropos ya namanya. Udah nggak mungkin dapat keturunan lagi. Nggak masuk akal. Jadi bagi mereka, bagi Abraham dan Sarah, ngomongan orang ini ngaco. Masa dibilang tahun depan bakal punya anak. Sedangkan aku sudah nggak bisa punya anak lagi karena sudah andropos. Ya, aku sudah, kalau di dalam bahasa Alkitab, mati haid. Nggak mungkin. Ya, maka Sarah tertawa dalam hatinya dan mengejek, akan birahika aku. Jadi merasa nggak mungkin punya birahi karena udah lanjut usia. Ya kan? Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ya. Tetapi Yahweh menegur Sarah, tidak ada yang terlalu ajaib bagi Yahweh, dan ia menegaskan janjinya, tahun depan Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Bapak, jangan sekali-sekali kita mengejek ya kalau ada orang yang bernubuat buat kita. Ya kita imani dan amini saja. Ya, jangan-jangan memang itu dari Tuhan nubuatnya. Ya. Jadi Allah bilang tidak ada yang
tidak mungkin. Tidak ada yang terlalu ajaib bagi Allah. Coba nanti baca deh. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. 3 tamu di sini adalah 3 malaikat. Nah, ya. Jadi waktu itu malaikat sebenarnya menyampaikan pesan. Freeze ya. Kalau saya nggak salah ingat dulu waktu pelajaran biologi, tolong dikoreksi Bu Bapak, kalau andropos itu bagi perempuan usia 55 sampai 60 pada umumnya. Ya, kalau nggak salah ya, semoga benar. Ya, jadi katanya sih kalau udah di atas itu udah masa-masa ya sulit mempunyai keturunan. Ya, karena sudah andropos. Nah, sedangkan Sarah di angka 90 tahun, jauh dari angka itu. Ya, lewat anak inilah Allah akan melanjutkan keturunan Abraham dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Anak itu diberi nama Ishak, artinya ia tertawa, untuk mengungkapkan kekaguman Abraham akan karya Allah. Ya, jadi Ishak itu artinya ia tertawa. Jadi kalau misalkan anak kita mau selalu tertawa, kasih aja namanya Ishak. Jadi setiap hari bawaannya ketawa terus. Ya. Dan Abraham juga mengungkapkan kekagumannya sehingga diberikan nama Ishak, bahwa karya Allah itu luar biasa. Sarah sudah berusia 90 tahun, ternyata masih diizinkan untuk mengandung. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah ujian iman. Ishak lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Jadi Ibu Bapak jangan kebalik ya. Sarah usianya 90 tahun, Abraham usianya 100 tahun waktu Ishak lahir. Itu berarti 25 tahun sesudah Allah menyampaikan janjinya. Jadi prosesnya 25 tahun menunggu janji Allah. Kita COVID baru 2 tahun aja udah mulai hilang iman dan pengharapan ya. Abraham 25 tahun Ibu Bapak. Bayangkan loh. Ya. Yahweh meminta Abraham menyerahkan anaknya itu kepadanya sebagai kurban bakaran. Udah nunggu 25 tahun diminta untuk korban bakaran. Ini Yahweh kayak kurang kerjaan. Ya. Tetapi karena ketaatannya, Abraham pun melaksanakan perintah itu walaupun tampaknya tidak masuk akal. Karena Abraham telah terbukti percaya kepada Allah, ia pun menegaskan janjinya. Oleh keturunanmu, segala bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan Ibu Bapak. Ya, jadi saya itu percaya mukjizat dalam hidup kita itu dapat terjadi kalau kita memiliki kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Amin. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan dan ketaatan, rasanya mustahil mukjizat itu terjadi. Nah, ya. Jadi mukjizat terjadi terhadap Abraham karena Abraham sungguh-sungguh percaya dan taat terhadap kehendak Allah. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, tanah. Pemenuhan janji tanah, ini penting Ibu Bapak, biar kita tahu ya cikal bakal tanah Kanaan itu seperti apa. Nah,
Pemenuhan janji tanah mulai dilaksanakan setelah Sarah mati. Abraham harus mencarikan tanah kuburan bagi istrinya karena ia tidak mempunyai tanah di negeri itu. Bayangkan Ibu Bapak, ya, diucapkan janji oleh Allah akan memiliki sebuah negeri, tapi untuk menguburkan istrinya pun nggak punya tanah. Ini kan nggak masuk akal. Ya. Jadi waktu itu Abraham harus mencarikan tanah untuk kuburan istrinya. Memang ada orang Kanaan yang berniat memberikan sebidang tanah kepada Abraham. Tetapi Abraham memilih untuk membeli tanah yang seharga 400 shikal perak. Kuburan itu sajalah seluruh tanah miliknya yang diperoleh seumur hidup. Bayangkan Ibu Bapak, tanah yang dijanjikan oleh Allah itu ternyata cuma untuk kuburan istrinya. Ya, dia hidup dalam lembaraan mencari tanah, dia meninggal tanpa memiliki tanah selain sebidang tanah kuburan. Namun, ini yang penting. Pembelian tanah inilah yang menjadi dasar hukum bagi orang Israel di kemudian hari untuk menganggap Kanaan sebagai tanah nenek moyang mereka. Jadi orang Israel itu mengklaim bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah mereka, karena di Kanaan itu ada makam Abraham dan Sarah, nenek moyang mereka. Itu cikal bakalnya Ibu Bapak. Nah, jadi kuburan Abraham dan Sarah itu menjadi penting, karena itulah cikal bakal orang-orang Israel mengklaim bahwa Kanaan adalah tanah milik mereka, karena di sana ada makam nenek moyang mereka. Nah, ya, oke, berikutnya Abraham disebut bapak orang beriman. Ya, Abraham menerima janji-janji Allah dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Ia berani mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi mengikuti kehendak Allah. Abraham harus berjuang untuk tetap setia pada Allah dan percaya pada janji-janjinya, karena Allah tidak menunjukkan kapan akan memenuhi janji itu. Pak, saya pernah jelaskan ya, Abraham itu dari mana asalnya? Ayo, dari mana? Tanah Ur. Pak Urdin. Urkasdim. Urkasdim. Ya, Urkasdim. Urkasdim sekarang gimana? Irak. Iya, Iran ya. Irak. Ya, Irak betul. Ya, beberapa, kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, Paus Fransiskus kan ke Irak tahun lalu ya. Lalu ke Urkasdim, ya, tempat asal dari Abraham. Yaitu Urkasdim, sekarang Irak. Dan sebagai informasi juga, di Irak itu ada makam Nabi Yehezkiel. Nah, jadi Irak itu juga merupakan tanah penting bagi sejarah bangsa Yahudi. Cukup jelas Ibu Bapak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kepercayaan Abraham kepada Allah ini membuat perjanjian baru menempatkan dia sebagai teladan dan bapa orang beriman. Abraham adalah orang yang dipandang benar oleh Allah karena imannya. Jadi Ibu Bapak, ini adalah proses ya, kenapa Abraham disebut bapa orang beriman. Bukan karena semalam jadi. Ingat tadi ada 4 tahap keraguan-raguan Abraham. Sampai satu titik ternyata dia benar-benar percaya secara total. Dan disinilah Allah benar-benar menunjukkan ya
janji-janjinya kepada Abraham dan terus memberkati Abraham dan segala keturunannya. Dan Abraham dijadikan teladan sebagai bapa orang beriman dan juga dipandang sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Silakan baca nanti Roma 4 ayat 1 sampai dengan 25, Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 14, dan Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 24. Itu mengenai Abraham. Nah, ya. Cukup jelas Ibu Bapak ya. Oke, sekarang kita masuk ke pesannya. Abraham adalah seorang pengembara. Seorang pengembara selalu mencari sesuatu yang baru. Seorang pengembara selalu mencari perubahan. Nah, sama halnya dengan hidup rohani. Siapa yang ingin tetap maju dalam hidup rohani, syarat utama adalah harus berani mengambil langkah untuk melakukan pengembaraan menuju Allah. Jadi kita itu sedang mengembara, Ibu Bapak. Sama seperti Abraham, iman yang mengembara. Untuk menuju kepada Allah, jiwa memerlukan suatu perjalanan atau pengembaraan. Jiwa harus melalui berbagai tahapan dalam kehidupan rohani. Semuanya berproses. Tidak ada yang sekali jadi. Pengembaraan menuntun orang pada berbagai pengalaman baru. Dari situ ia belajar sesuatu yang baru dan akhirnya menjadi manusia baru. Amin Ibu Bapak. Saya itu suka dengan seorang tokoh Hollywood namanya Denzel Washington. Ibu Bapak pasti tahu ya, seorang aktor Hollywood yang cukup terkenal. Salah satu pidatonya yang paling terkenal adalah Fall Forward, ya. Bagaimana beliau mengatakan nggak mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Nggak mungkin. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, caranya harus berbeda. Sama dengan iman. Tidak mungkin iman kita bisa bertumbuh kalau kita tetap menjalani rutinitas dalam hidup seperti setiap hari itu lagi, itu lagi. Nggak mungkin iman kita bisa bertumbuh. Nah, ya. Sampai satu titik ada doa yang sangat indah, Tuhan kirimkanlah aku sebuah masalah agar aku tahu betapa luar biasanya Engkau. Jadi doa minta masalah. Ya, itu bagi saya tahapan iman yang luar biasa. Doanya minta masalah. Lah kalau saya akan doa agar masalah ini cepat berlalu. Tapi ada satu orang yang doanya minta untuk didatangkan masalah. Karena dengan masalah, dia tahu betapa hebatnya Tuhannya. Wah, ini tamparan juga buat saya. Ya, bahwa tidak mungkin iman dapat bertumbuh dalam kenyamanan. Ya, dalam rutinitas sehari-hari yang itu lagi, nggak mungkin. Maka butuh tantangan dalam kehidupan agar iman kita bisa bertumbuh. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua Yakub. Semoga masih ada waktu 15 menit lagi ya. Ibu Bapak, Yakub kita tahu merupakan anak dari siapa? Ishak. Cucunya siapa? Abraham. Cucunya Abraham ya. Kita tahu kisahnya ya, Yakub mengambil berkat kesulungan Esau kakaknya. Ya, Yakub diminta oleh ibunya untuk pergi ke Padan Aram di daerah Mesopotamia, Irak. Jadi disuruh pulang ke Padan Aram. Itu di daerah Mesopotamia, sekarang Irak. Di tempat pelariannya, Yakub mulai menata hidupnya yang baru. Ia memiliki istri dan anak, mengumpulkan harta benda
untuk menunjang hidup keluarganya. Itu di Padan Aram, di tanah perantauan, jauh dari keluarganya, jauh dari orang tuanya. Kenapa? Karena dia disuruh mamanya, siapa nama mamanya? Namanya Yakub, istrinya Ishak. Ribka. Ribka, ya, Ribka. Jadi Yakub diminta oleh Ribka, mamanya, untuk pergi ke Padan Aram, ke rumahnya paman Laban. Ya, karena kalau enggak bisa dibunuh oleh kakaknya Esau. Justru di Padan Aram, ya, di daerah Mesopotamia itu jauh dari orang tua, Yakub yang tadinya anak mama, anak manja, menjadi seorang yang kuat, seorang yang hebat. Di sanalah Yakub mulai menata hidupnya. Nah, ya. Jadi sama seperti kakeknya Abraham, Yakub itu beriman karena keluar dari kenyamanan. Yakub itu bertumbuh pesat imannya karena jauh dari orang tuanya. Jelas Ibu Bapak ya. Dengan menjadi orang asing, Yakub mulai memikirkan hidupnya. Ia berjuang dan bekerja demi hidupnya. Ia tidak menjadi anak Mama Ribka lagi. Nah. Kemudian yang berikutnya, pendampingan Allah terhadap Yakub. Setelah meninggalkan tanah air dan orang tua yang dicintainya, Yakub melakukan perjalanan sendirian. Memang kelihatannya sendirian, tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Allah selalu menyertainya secara diam-diam. Jadi Ibu Bapak, Allah tidak pernah membiarkan Yakub seorang diri. Allah selalu menyertai Yakub secara diam-diam. Dalam perjalanan ke Haran, Yakub bermimpi dan mimpi ini merupakan penampakan diri Allah atau biasa dikenal dengan teofani. Kami kehadiran Allah, Allah berbicara dan memberikan janji kepada Yakub. Ya, silakan nanti baca Kejadian 28 ayat 13 sampai dengan 15. Lalu tempat ini akhirnya diberikan nama. Apa namanya? Tuh ada tuh. Ya, dengan mengalami kehadiran dan pendampingan Allah, Yakub merasa tidak sendirian lagi. Pengalaman rohani ini begitu menggetarkan dan menakjubkan bagi Yakub. Untuk mengenang pengalaman istimewa ini, Yakub menamakan tempat itu Betel. Betel itu artinya rumah Allah. Bet itu rumah, El itu Allah. Ya, Bethlehem, rumah roti. Betel, rumah Allah. Ya, Betel. Maka kalau kita tahu nama-nama malaikat itu kan belakangnya LL semua ya. Rafael, Mikael, Gabriel. Rawel. Kak Nelly juga mungkin itu nama malaikat, ada L-nya kan, Nel, L. Kalau Bethesda, Kak? Hah? Bethesda, rumah sakit. Nah, rumah sakit. Jadi Ibu Bapak, kalau ada gereja Bethel Indonesia, itu cikal bakalnya ini kisahnya. Ya, cukup jelas ya. Bethel ini cikal bakalnya ini. Yakub yang menamakan tempat itu karena merasakan pendampingan Allah, kehadiran Allah. Ya. Di tempat ini Tuhan Allah telah menjadi rumah yang membangkitkan harapan bagi Yakub. Itu. Oke. Lalu bertarung dengan Allah. Nah, ini penting nih. Yakub menjalani kehidupan secara normal di Padan Aram, di rumah Laban, pamannya ya, saudara dari Ribka ibunya. Meskipun sempat mengalami konflik dengan Laban, pamannya,
Yakub bisa menata kehidupannya yang baru. Ia memperoleh keturunan dari istri-istrinya, yaitu anak-anak Laban dan kedua hambanya. Jadi Yakub itu punya 12 anak, total semua 13. Tapi biasa yang dihitung yang laki-lakinya saja, yang perempuan tidak dihitung. Siapa nama anak perempuannya Yakub? Dina. Siapa Bu Eni? Dina. Tina atau Dina? Dina. D, Dina, Dadu. Dina. Oh, Dina. Dina ya. Dina ya. Kayak nama orang Indonesia ya, Dina ya. Ya namanya Dina. Ya sebenarnya ada 13, tapi yang dihitung 12 laki-laki. Ya, disinilah cikal bakal nama dari 12 suku Israel ya. Meskipun bisa dikatakan hidup Yakub sudah mapan dan diberkati, namun hidupnya terasa hambar kalau belum memperoleh pengampunan dari Esau. Ya, ia ingin mendapatkan kembali kasih dari Esau yang selama ini hilang. Ini contoh bagaimana kalau orang sudah merasakan kehadiran Tuhan, merasakan pendampingan Tuhan, kalau ada rasa bersalah itu selalu menghantui. Tapi kalau orang yang belum merasakan kehadiran Tuhan atau pendampingan Tuhan, itu nggak pernah merasa bersalah. Ya, selalu merasa diri paling benar. Ya, itu beda sekali. Maka kalau dalam spiritualitas pembaruan karismatik Katolik ada seminar hidup dalam Roh Kudus kan. Nah, kalau sudah hidup digerakkan oleh Roh, ya kan? Karena kita menerima Roh Kudus dalam sakramen baptis, kemudian kita ikut SHDRK, lalu kita merasa bahwa ada hal-hal yang selama ini saya lakukan tidak baik, rasanya ada yang mengganjal dan minta maaf. Nah, ya kan? Karena digerakkan oleh Roh. Tapi kalau misalkan kita nggak digerakkan oleh Roh, kita nggak akan sadar kalau perbuatan itu menyakitkan orang lain. Nah, makanya penting kita hidup dalam kehadiran Allah. Allah yang hadir untuk mendampingi dan membimbing kita. Sebelum bertemu dengan Esau, Allah menampakkan diri kepada Yakub untuk kedua kalinya di Sungai Yabok. Ini adalah pengalaman perjumpaan dengan Allah setelah perjumpaannya dalam mimpi di Betel. Sekarang Allah berjumpa dengannya tidak lagi dalam mimpi, melainkan dalam rupa manusia. Tahu tempat ini namanya apa nanti? Ada yang tahu? Nama gereja juga. Jangan bilang Tiberias ya. Peniel. Ya. Gilgal ya. Peniel. Bukan Gilgal. Itu ada yang benar siapa itu? Kami kayaknya. Peniel. Ya, Peniel. Siapa itu? Ria, Kak. Oh iya, Bu Ria. Peniel ya. Ya, Peniel. Kan ada gereja Peniel juga ya. Itu juga nama gereja ya, saudara kita Kristen non-Katolik. Kisahnya menggambarkan pertarungan antara seorang laki-laki dengan Yakub. Allah menjawab doa Yakub dengan mengajaknya bertarung semalam-malaman. Jadi Allah itu bertarung dengan Yakub, tapi Allah dalam wujud manusia. Sementara itu Yakub tidak tahu kalau yang sedang dihadapinya adalah Allah. Mengapa Allah menantang Yakub untuk bertarung? Allah ingin menguji sejauh mana dia mampu menghadapi Esau. Jadi Ibu Bapak, kalau ada yang bilang Allah tidak akan memberikan pencobaan melebihi kemampuan kita, itu betul. Tetapi sebelumnya Allah memperlengkapi kita. Nah itu. Jadi kenapa Allah nggak mungkin memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita? Ya karena Allah sudah membekali kita. Sama seperti Allah sudah siap belum ini. Nanti kalau bertemu dengan Esau berantem, menang atau kalah nih. Akhirnya Allah sendiri
menguji sejauh mana aku bertarung. Ya, apakah dia masih seperti Yakub yang dulu yang tidak berani berhadapan dengan kakaknya dan lebih melarikan diri atau tidak? Kalau dulu kan milih kabur, melarikan diri kan? Nah, akhirnya Allah coba pengen ngetes Yakub nih. Bener nggak nih? Udah berani belum? Dalam kisah ini diceritakan Yakub sungguh kuat dan Allah tampaknya tidak sanggup lagi untuk mengalahkan Yakub. Allah terpaksa memukul sendi pakal Yakub untuk menyudahi pertarungan itu. Namun Yakub tidak membiarkannya pergi begitu saja. Akhirnya Yakub mendapatkan berkat kedua kalinya setelah yang pertama dari Ishak ayahnya. Nah, jadi Yakub itu dapat 2 berkat dari Ishak ayahnya dan Allah sendiri. Ya. Oke. Sehingga Yakub menjadi Israel. Berbeda dengan berkat dari Ishak yang diperoleh dengan cara menipu, sekarang Yakub telah belajar perlunya berjuang untuk mendapatkan berkat dari Allah. Untuk memperoleh berkat dari Allah, orang perlu berjuang, bahkan bertarung dengan Allah sampai Allah dikalahkan. Ini penting Ibu Bapak. Bagi saya, kalimat ini sangat dalam. Bahwa itu kita harus berjuang. Bahkan bertarung sehabis-habisnya sampai Allah kalahkan. Ada ungkapan facing your giant. Kalau saya ubah facing your God. Hadapi Allahmu. Ya. Ini penting Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan berkat dari Allah, kita harus berjuang, bertarung dengan Allah sampai sehabis-habisnya, sampai Allah itu merasa kalah. Sebagaimana dikatakan bahwa Yakub bertarung sampai fajar, demikian juga orang bertarung dengan Allah ada batas waktunya. Bertarung dengan Allah berarti bertarung dengan dirinya sendiri. Ketakutan dan kecemasan. Ketika Yakub mampu mengalahkan kekacauan dalam dirinya, ia telah mengalahkan Allah. Nah, ini maksudnya Ibu Bapak. Dan mendapat darinya yaitu ketenangan dan kedamaian dalam dirinya. Jadi Yakub itu berhasil mengalahkan Allah, yaitu mengalahkan kekacauan, mengalahkan ketakutan dalam dirinya. Sehingga dia menjadi pribadi yang tenang dan penuh damai. Sehingga pada saat menghadapi Esau kakaknya, dia tidak lagi takut, dia tidak lagi khawatir, dia tidak lagi cemas, tetapi dia menjadi pribadi yang tenang dan penuh damai. Ya. Hal apa sih Ibu Bapak yang dapat kita inginkan lagi dalam menghadapi masalah? Kita kan hanya ingin tenang dan damai ya. Setiap masalah kalau kita hadapi dengan tenang dan damai, rasanya selalu ada jalan keluar. Tapi kalau masalah kita hadapi dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, tentu tidak ada jalan keluarnya. Maka inilah yang disebut dengan bertarung dengan Allah, mengalahkan Allah berarti mengalahkan kekacauan dalam diri kita, mengalahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sehingga kita mendapatkan berkat dari Allah, itu ketenangan dan kedamaian. Kalau kita sudah memiliki ketenangan dan kedamaian dalam hidup, maka semua musuh kita dapat kita kalahkan. Itu maksudnya. Ya, belajar dari Yakub. Oke, nah ini akhirnya membahagiakan, ini slide terakhir. Sebagai kepala keluarga, Yakub menempatkan diri di depan ketika berhadapan dengan Esau. Jadi ternyata setelah bertarung dengan Allah di Peniel itu, di tepi sungai Yabok, ya, dan Yakub memenangkan pertarungan itu, langsung Yakub berjumpa dengan Esau. Dan saat itu Yakub langsung berhadapan dengan Esau dan
seluruh pasukan Esau juga ada. Akhirnya Yakub memberanikan diri langsung berhadapan dengan Esau. Dia menempatkan diri di tempat yang paling depan. Ia ingin melindungi keluarganya. Beda ya dengan yang awal tadi ya. Yang awal dia kabur, dia takut, dia cemas. Tetapi sekarang setelah dia bertarung dengan Allah, dia memenangkan pertarungan itu, dia menjadi pribadi yang lebih berani, lebih tenang, lebih damai. Sehingga dia maju ke tempat yang paling depan, dia melindungi keluarganya. Silakan nanti baca Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 3. Terlihat di sini setelah bertarung dengan Allah, ia menjadi lebih matang dan bertanggung jawab. Kerendahan hati Yakub telah berhasil mengalahkan sikap bermusuhan Esau. Keberanian diri untuk mengakui bahwa dia telah berbuat salah dan jahat membuat ia memperoleh kembali cinta dan kasih dari kakaknya. Dendam Esau akhirnya luluh ketika berhadapan dengan manusia Yakub yang telah berubah. Esau tidak mengingat kesalahan masa lalu, sebaliknya dia menerima Yakub yang baru. Akhirnya keduanya kembali hidup bersama-sama dalam damai. Kejadian 33 ayat 10 sampai dengan 11, Yakub mengalahkan ketakutannya dengan kerendahan hatinya. Kerendahan hati adalah cara untuk menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian. Bahkan Yakub mau menebus hak warisan dari Ishak, ayahnya yang harusnya jatuh di tangan Esau. Jadi Ibu Bapak, lihat proses dari Abraham dan Yakub. Semuanya nggak semalam jadi. Semuanya butuh proses. Bahkan kalau kita perhatikan Yakub, dia harus bertarung dengan Allah. Dia harus mengalahkan ketakutannya sendiri, mengalahkan kecemasannya, dan akhirnya dia sampai di satu titik, dia menjadi pribadi yang matang, bertanggung jawab, dan pribadi yang rendah hati. Sehingga dia dikatakan seorang yang benar-benar menjadi role model selain Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Jadi 3 orang ini merupakan role model. Gak cuman Abraham, gak cuman Ishak, tapi juga Yakub. Ya, pribadi yang anak manja, menjadi pribadi yang dewasa, yang matang, yang berani, yang rendah hati. Yang juga role model dalam perjanjian baru. Oke, Ibu Bapak. Ya, mohon maaf lewat 5 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan.